Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya pertama, khusus kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Kedua, surat Al-Baqarah ayat 21. Secara umum Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, u'budu, sembahlah Tuhan kalian, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua dan juga yang telah menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari yang sangat diagungkan ini Rasulullah menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam, pokoknya hari, utamanya hari. Maka hari Jumat ini sampai dimasukkan dalam satu surat di dalam Al-Quran. Tidak ada surat kecuali surat 62, hari Jumat dimasukkan sebagai nama dari sebuah surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Jumu'ah, nomor urut yang ke-62. Karena begitu pentingnya, begitu utamanya, maka Allah perintahkan kepada kita supaya ketika diseru dipanggil pada hari Jumat, maka hendaklah segera kita mendatangi tempat-tempat sholat Jumat tersebut. Tinggalkan semua pekerjaan, semua urusan, semua perdagangan, jual beli dan lain sebagainya, untuk segera mendatangi tempat sholat Jumat itu. Maka oleh karena itu, demikian utamanya. Selain kita gunakan untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi satu pekan yang lalu, bagaimana kualitas iman kita, kualitas ibadah kita koreksi. Kita juga mendapatkan petuah-petuah mau'izah hasanah dari para khatib, dimaksudkan untuk menambah wawasan keilmuan, wawasan keagamaan kita. Dengan demikian iman dan Islam kita senantiasa terjaga. Dan itulah pentingnya, sehingga kita senantiasa diingatkan, hendaklah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Mungkin akidah kita
ibadah kita, akhlak kita, semuanya. Kesempatan hari Jumat ini untuk kita bermuhasabah atau berintrospeksi diri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi kami akan memperkokoh kembali, menguatkan kualitas iman dan takwa kita dengan mengingatkan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian kita senantiasa diingatkan dan mudah-mudahan kualitas iman dan takwa kita senantiasa terjaga. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Ibnu Abbas memberikan kriteria bahwa orang yang bertakwa itu yang pertama senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mengikuti, senantiasa patuh, senantiasa tunduk kepadanya. Sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu senantiasa selalu ingat kepadanya, selalu menyebut namanya, selalu berusaha untuk berzikir, bersolawat, bertasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Maka kesempatan yang baik ini, bahkan ketika kita masuk masjid, maka jadikanlah itu sebagai ajang untuk kita banyak melakukan sholat, baik dalam arti sholat itu secara letterlek maupun secara istilah, sebagaimana yang kita lakukan pada sholat yang akan kita laksanakan nanti. Secara istilah adalah sholat setiap saat, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah, maka kita jadikan ajang masjid itu sebagai tempat sholat. Yang kedua, sholat dalam makna letterlek, dalam arti lugawi, bermakna adalah doa. Maka senantiasa tempat ini begitu kita masuk, kita jadikan sebagai tempat kita berdoa, tempat kita merenung, tempat kita berzikir, tempat kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi sekali lagi, kita masuk masjid upayakan sebagai kegiatan kita. Kalau tidak dalam arti sholat secara istilahi, kita sholat dalam arti letterlek yang bermakna adalah doa. Kita gunakan masjid ini sehingga ada istilah itu i'tikaf. Jadi begitu kita masuk masjid, banyak kita merenung, banyak kita berdoa, banyak kita berzikir, kita gunakan untuk banyak bersolawat dan seterusnya. Yang ketiga, sebagai tempat bersyukur, orang yang bertakwa itu senantiasa kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, maka kita senantiasa bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Al-i'tirafu bi ni'mati ma'adarbin minat ta'zim, yaitu mengakui atas apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian pemberian atau nikmat dari Allah itu kita gunakan untuk berusaha untuk bisa senantiasa selalu dekat kepadanya. Itulah makna yang sebenarnya. Jangan sampai seperti disinyalir di dalam Al-Quran, ketika orang itu mendapatkan nikmat dari Allah tetapi malah lupa, jauh darinya. Demikian juga sebaliknya, ketika mendapatkan penderitaan, kesusahan, mendapatkan musibah, tidak malah ingat tetapi malah putus asa, juga jauh dari Allah. Hadirin
jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat sekali lagi, surat An-Nisa ayat 136, mari kita renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tetap teguh kokoh berimannya kepada Allah, billahi wa rasulihi, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan hendaklah kalian tetap beriman, percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, demikian juga kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Wa may yakfur biha, siapa orang yang mengingkarinya, tidak mau percaya kepada Allah dan Rasulnya, billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, siapa orang yang ingkar, tidak mau percaya kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Semoga kita semuanya terhindar dan dijauhkan dari ingkar kepada Allah yang ada juga dalam rukun iman yang 6 itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, supaya kita bisa tetap matinya dalam keadaan berpegang teguh pada agama Islam, maka tiada lain adalah kita dalam beragama ini dengan sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itu terlihat tidak hanya di dalam hati, tidak hanya di dalam ucapan, tetapi harus ketiga-tiganya, di mana Imam Syafi'i mengatakan iman itu adalah aqdun bil qalbi, keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam hati, wa qaulun bil lisan, kemudian diwujudkan dalam perkataan, dalam kata-kata dengan lisannya. Yang ketiga wa amalun bil arkan, kemudian diwujudkan dalam bentuk anggota badan kita, diwujudkan dalam bentuk amalan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Semoga yang demikian ini lengkaplah, kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita mau mengucapkan, kemudian kita mau mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka mari dalam rangka yataqarrabu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kita amalkan, kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan demikian semoga kita tetap berpegang teguh dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan kita mati benar-benar dalam keadaan Islam. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah
senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sepenuhnya beriman dan bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wal mujahidin fi baladi Palestin wa li sairil buldanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.